Toksik itu, yang namanya toksik racun itu ya asal dikonsumsi ya mesti merusak. Tambah dikonsumsi dalam jumlah banyak, tambah merusak ginjal gitu. Tambah merusak ginjal juga. Jadi kalau ditanyakan apakah etilen glikol dan dietil glikol yang ada di dalam sirup paracetamol itu merusak ginjal, jawabannya ya, benar. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, pertama. Gitu. Nah, terus kita berlanjut lagi ini ke masalah sepsis bakteri atau yang disebut juga sebagai bakteri. Nah, ini bakterinya apa saja yang mungkin merusak ginjal? Wow, banyak sekali. Neisseria, Strepto, Staphylo, Haemophilus, Leptospira, E. coli, Vibrio, Cholera, Klebsiella, Yersinia, Campylobacter, Mycobacteria, Mycoplasma, Treponema, Legionella, dan lain-lain itu karena masih ada 4 atau 5 lagi, itu kotaknya tidak top, jadi saya tulis segitu aja. Apakah mungkin dapat infeksi bakteri berlebih? Oh, mungkin. Jika kita tinggal di lokasi yang tidak bersih. Karena kalau kita bersih, otomatis bakteri yang ada di lingkungan kita juga nggak mungkin banyak. Karena bakteri bisa masuk ke dalam tubuh, itu kan cuma lewat 2 jalur saja. Kalau nggak lewat hidung, ya lewat mulut. Rata-rata ya lewat mulut. Kemakan misalnya. Misalnya, makan makanan yang sudah banyak bakterinya. Makanan yang basi, daging yang sudah lama sehingga bakterinya banyak, ya otomatis nanti masuk ke tubuh kita bakterinya sebanyak seperti yang di luar. Permasalahannya dengan bakteri adalah bakteri itu bisa memperbanyak diri sendiri, tidak harus masuk ke sel. Begitu dia masuk, dapat tempat yang cocok, udah memperbanyak sendiri. Gitu. Itu bakteri. Virus gimana? Ya virus ya sama. Itu bisa masuk juga ke dalam. Lewat mana? Lewat hidung bisa, lewat mulut bisa. Apa saja virus yang spesifik nanti menyerang di ginjal, itu ada hepatitis B, hepatitis C. Itu selain di ginjal, dia juga menyerang hati. Tapi ingat, kalau misalnya hatinya kena, ginjalnya juga rusak loh. Kayak tadi yang gagal ginjal akut prerenal. Sebelum datang ke ginjal, kan gitu. Ren itu ginjal. Kemudian herpes dan varicella zoster. Itu memang dia punya spesifik reseptornya di ginjal. HIV, poliomavirus. Nah, poliomavirus ini virus yang sifatnya menimbulkan kanker atau tumor. Bisa juga kayak misalnya tadi yang di saluran kemih misalnya, itu mungkin seperti itu. Demam berdarah juga bisa karena itu menimbulkan viremia sistemik atau banyak virus di dalam sistem darah. Adenovirus. Dan jangan lupa yang terakhir COVID. Apakah COVID bisa menyerang ginjal? Jawabannya iya. Kok tahu? Sederhana saja. Karena pada saat melakukan penelitian, virus COVID itu ditumbuhkan di sel Vero. Sel Vero itu sel ginjal kera hijau Afrika, African green monkey. Dan itu sel ginjal. Apapun yang bisa ditumbuhkan di sel ginjal, maka dia akan punya potensi juga untuk merusak ginjal. Varicella zoster, oh dia merusak ginjal. Kok tahu? Oh kita sudah mencoba untuk menumbuhkan waktu itu. Kita masukkan di situ dan kemudian ada bentukan namanya endonuklease giant cell. Jadi sel-sel ginjal, sel Vero itu yang sudah terbentuk rapi itu begitu dimasukkan nanti di hari keempat sudah mulai rusak dan di hari ketujuh itu nanti selnya bukan cuma pecah tapi dia akan ngumpul-ngumpul jadi seperti kayak ada bentuk telur mata sapi itu loh di situ di tengah-tengahnya karena bagian dalam dari selnya itu pada ngumpul semua jadi satu. Itu endonuklease giant cell di situ. Selnya jadi tambah besar, di bagian dalamnya itu nukleusnya itu jadi kayak membesar kayak telur mata sapi. Itu ada percobaannya, penelitiannya ada. Dan itu ilmiah. Bagaimana dengan adenovirus? Adenovirus biasa itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di ginjal, tapi dia berpengaruh di organ seperti di hati, paru-paru,
dan juga di organ reproduksi. Jadi kalau yang adenovirus alami biasa, itu nanti sifatnya gangguan ginjal akutnya itu sifatnya seperti gangguan ginjal prerenal. Tapi ada satu hal yang menarik dengan adenovirus mutan yang namanya ChAdOx, chimpanzee adenovirus. Yang kita semua tahu dia ditumbuhkan di sel HEK, Human Embryonic Kidney, ginjal bayi atau janin manusia. Itu sel lestari. Jadi bukan berarti setiap kali kita mau menumbuhkan adenovirus mutan apa ChAdOx itu terus kita nyari-nyari janin manusia dibelehi itu ya enggak seperti itu. Itu sudah ada sel lestarinya itu aja ada dan mahal sekali, mungkin sekitar 30-40 juta untuk 4 mili gitu. Dan itu bisa diperbanyak. Tapi yang jadi masalah di sini adalah dia bisa tumbuh di sel ginjal. Gitu. Sehingga virus-virus tersebut juga memang punya potensi untuk merusak ginjal. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 4 kriteria tersebut. Oke. Kita lihat sifatnya. Kalau yang overdosis zat toksik, misalnya etilen glikol atau dietil glikol, dan juga overdosis obat-obatan, apakah bisa menyebar secara alami? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang kena hanya yang minum loh ya. Hanya yang minum saja. Yang nggak minum itu gimana? Ya nggak kena. Berarti apa? Sifatnya personal, hanya yang minum saja. Bagaimana dengan bakteri? Ya kan? Bakteri bisa nyebar? Ya bisa. Bisa. Tapi sifat sebaran bakteri itu sifatnya lokal dan terlokalisir. Hanya di situ-situ saja. Sebagai contoh, katakanlah di sini ada bakteri E. coli di dalam air minum. Atau bakteri Leptospira, yang dari kencing tikus itu loh. Itu kan suka kena ke manusia juga tuh. Apalagi habis banjir gitu. Kemarin saya pernah bahas tentang banjir sih. Gitu. Nah, itu apakah bisa nyerang manusia? Ya bisa, buktinya bisa kok, ada. Tapi terlokalisir di mana? Ya di tempat di mana hanya ada air kotor, di tempat di mana hanya ada cemaran dari kencing tikus, kalau Leptospira dan E. coli. Kalau misalnya ada banjir di Jakarta, banyak E. coli-nya, kemudian kebetulan terminum, kemudian memperbanyak diri di dalam tubuh, maka yang terjadi ya hanya di lokasi Jakarta saja. Bandung yang bagian atas misalnya di Lembang, itu nggak kena. Nah, itu sifat sebaran bakteri seperti itu. Hanya terlokalisir di wilayah yang banyak cemaran bakterinya. Kalau Bandung, Lembang itu banjir ya Jakarta udah jadi laut semua kan. Jadi dia tidak menyebar dengan bebas. Nah, ini beda loh dengan virus. Beda dengan virus. Virus gimana? Sebaran virus tuh tidak kenal tempat. Dia akan nyebar dengan cepat sekali. Tidak terbatas wilayah. Itu sebabnya kita mendapat pandemi toh. COVID-19 kemarin, itu pelajaran yang bagus sekali buat kita. Karena kita semua jadi paham. Ternyata virus nyebarnya kayak gitu. Oke? Next, silahkan. Slide berikutnya. Ya. Ojek nunggu istirahat, masih sholat. Oke. Nah, ini enggak perlu dibaca, jadi nanti PDF-nya ada. Jadi saya dapat gagal ginjal akut ini datanya dari salah satu paper, dari salah satu jurnal kesehatan. Nah, ini ada semua di sini, bisa dicocokkan nanti. Oke, next. Silakan. Nah, gimana sih cara ngeceknya gagal ginjal akut? Ini kita kembali lagi ke keran tadi itu. Maka yang dicek pertama fungsi ginjalnya. Filternya itu loh, yang pink itu loh. Pakai apa? Yaitu ngecek itu rata-rata glomerulofiltration, saringan dari glomerulusnya itu, atau USG urologi. Pakai tes darah, uji apa? Kreatinin. Uji bakteri, karena kita tahu penyebabnya banyak. Deteksi PCR virus apa aja? Ya semua yang ada di situ bisa dicek. Kemudian tes urin, ngecek kristal urin untuk ngecek batu ginjalnya. Uji bakteri, deteksi PCR virus. Kenapa saya nyampaikan ini?
Ini untuk menyampaikan bahwa penyebab gagal ginjal akut bukan hanya akibat etil glikol atau dietil glikol saja. Ada banyak sekali, dan gagal ginjal akut itu menyerang manusia semua umur, tidak hanya di bayi, tidak hanya di anak-anak. Gitu. Karena penyebabnya banyak sekali. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya kita langsung bilang, oh ini karena etilen glikol, dietil glikol, tidak bisa. Harus dicek dulu sampelnya. Sampelnya dari mana lah itu? Ngecek darah, ngecek urin, cek USG. Setelah ketahuan semuanya, baru kita bisa bilang, oh penyebabnya apa. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa kita menentukan hanya satu penyebab itu tidak bisa. Oke? Okay? Next, silahkan slide berikutnya. Nah ini salah satu penelitian yang kami kerjakan pada Mei 2021 dan Maret 2022. Saya ingin melihat apa yang terjadi jika saya menyuntikkan kelinci dengan adenovirus mutan, ChAdOx, dan juga varicella zoster. Saya suntikkan saat ini gitu. Kemudian 3 minggu setelah itu saya sembelih semuanya. Saya ambil dulu darahnya, kayak saya butuh serumnya itu kan. Itu biasa dilakukan di penelitian. Dan kemudian setelah disembelih, saya lakukan nekropsi. Kita lihat di situ ada hepatitis dan juga ada pneumonia di paru-paru dan hatinya. Itu sel hatinya hancur di situ. Kita lihat juga ada miokarditis, gangguan jantung. Dan yang terakhir kita buka ginjalnya, memang ada gagal ginjal akut. Nyata seperti itu. Jadi pada saat kita bilang mengenai potensi bahaya dari suntikan adenovirus mutan dan juga varicella zoster virus itu, kita tidak menebak. Ada puluhan paper internasional yang menyebutkan hal yang sama. Seperti itu. Oke. Okay. Next. Silakan. Nah, ini juga hasil penelitian kami juga. Yang kita lihat di atas itu adalah, ini semua isolat virus. Kami melakukan isolasi virus. Dan itu bukan data dari internet, itu data foto asli dari mikroskop elektron. Bagian atas itu ada varian Wuhan dan juga varian Delta. November 2020 dan juga Juni 2021. Gitu. Di bagian bawahnya ada varian Omicron yang diisolasi Februari 2022. Dan yang bagian bawah sebelah kiri warna kuning, itu adenovirus ChAdOx. Karena kami ngambil dari botol yang sudah masih disegel itu, kemudian kita mau ngecek seperti apa sih bentuknya. Memang ada virusnya. Live adenovirus ChAdOx. Sebelah kanan itu varicella zoster yang terlihat bersama-sama dengan nanopartikel. Semuanya ini akan merusak tubuh kita, gitu. Dan kemudian kita mencoba untuk saya dan juga istri saya, karena kita satu tim penelitian, dan juga dengan Dr. Sidi Ari Cahya. Kita berusaha untuk mencari solusi bagaimana caranya kita ngatasi. Karena kalau pada saat sudah terjadi pandemi, terutama pandemi virus, yang punya potensi merusak ginjal juga, menyebabkan gagal ginjal akut, maka kita sudah tidak perlu lagi mikir ini mau asalnya dari mana. Mau dibikin atau enggak, mau ada di dalam suntikan atau tidak, mau ada di dalam botol terus nanti disuntikin bikin orang sakit, udah nggak penting lagi. Yang paling penting adalah solusinya apa. Karena pada saat kita sedang dalam kesulitan sudah tidak penting lagi kita mau nyalahkan siapa-siapa. Ya kan? Karena kita nyalahkan siapa-siapa juga nggak akan bikin kita tambah sehat. Tidak akan bikin kita sembuh juga. Maka yang diperlukan solusi yang sederhana. Maka muncul protokol sehat rakyat. Ini hanya sedikit saja, nanti akan diteruskan oleh Dr. Sidi setelah ini. Ramuan 131 sejak awal itu ditemukan untuk mengatasi varian Wuhan dan varian Delta. Karena keduanya menyerang saluran pernafasan. Nanti didetailkan lagi oleh Dr. Sidi. Nah kemudian ada lagi serbuan varian Omicron, maka dibuat ramuan sapu jagat. Itu penyempurnaan dari 131, bukan hanya untuk di saluran pernafasan, tapi untuk di berbagai saluran juga, saluran pencernaan, termasuk juga di hati. Selain untuk menyempurnakan 131, ini juga untuk mengatasi varian Omicron. Jadi setiap saat itu selalu ada penyempurnaannya.
Dan kemudian yang terakhir, yang akan dijelaskan, itu ramuan Badar Molo. Badar Molo itu jadi membuka, molo itu kejahatan, keburukan. Obat yang akan membukakan mata kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sedang terjadi hal yang buruk di sini. Tapi itu juga bukan masalah karena kita sudah punya solusinya. Ramuan Badar Molo itu adalah penyempurnaan dari ramuan sapu jagat dan memang spesifik untuk mengatasi bukan hanya ketiga virus di atas untuk semua varian dari COVID, tapi juga untuk mengatasi infeksi adenovirus dan varicella zoster yang sudah kita lihat buktinya tadi di atas. Oke. Slide berikutnya. Silakan. Monggo, Mbak, itu slide terakhir. Setelah ini nanti bisa dilanjut sama Dr. Sidi. Sambil nunggu saya tak coba lihat ini contekan saya dulu. Sebentar. Mungkin sedang azan. Oke, saya akan coba lanjut dulu. Nah, ini sudah slide kurang satu slide lagi untuk menjadi slide terakhir. Jadi teman-teman mungkin boleh dibantu untuk slide-nya Pak Indra. Oke, mungkin sambil nggak apa-apa, mungkin sambil diobrolin aja kali ya Pak De ya. Oh, oke, siap. Oke. Jadi sebenarnya ini sudah slide terakhir, jadi slide yang setelah ini, oh ya, oke, terima kasih. Jadi mungkin ada satu slide lagi terakhir, kalau bisa dibantu dari operatornya, atau masih belum datang? Sebelum ke Pak Sidi. Sudah? Oh ya, sudah, enggak apa-apa. Oke, jadi, oh oke, ya, terima kasih. Slide terakhirnya saja. Terus. Ya, terakhir, ada satu slide lagi. Itu yang paling bawah. Yang slide nomor 9 ya Pak De. Kalau tidak Ya, salah. betul. Ya, Oke. oke. Jadi ini terakhir saja, sudah terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi untuk jika nanti memerlukan data karena MIPI kita sudah berlangsung lama, maka semua pelajaran yang kita dapat dari MIPI itu saya masukkan ke dalam satu buku. Dan buku itu sudah ada cetakan keempatnya saat ini. Dan itu isinya semua data penelitian serta solusi penanganan untuk penyakit virusnya, termasuk nanti protokol sehat rakyat seperti yang diberikan oleh Dr. Sidi Ari Cahya, semua akan ada di situ. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Astri dan juga Pak Sidi Ari Cahya. Matur nuwun. Silakan. Oke, terima kasih Pak De Indro untuk penjelasannya bahwa jangan sampai sebenarnya kita terkena gagal ginjal ya, karena ginjal ini merupakan penyaring kotoran dan juga racun-racun yang bisa membahayakan tubuh. Ada juga beberapa tadi dibagi, ada gagal ginjal kronis, itu lama dan juga perlahan, tapi juga ada yang termasuk dalam golongan gagal ginjal akut. Nah, ini lebih cepat lagi. Nah, penyebab gagal ginjal ada beberapa, di antaranya kita terlalu banyak sering mengkonsumsi obat yang berlebihan, dan juga banyak masuknya zat-zat toksik begitu ya, yang dikonsumsi yang sebenarnya ini mungkin kita tidak kurang menyadari ketika kita meminum obat terutama gitu ya Pak Ade ya. Nanti saya akan ke Pak Ade lagi, kita juga buka ruang untuk tanya jawab, silakan Bapak Ibu peserta webinar MIPI untuk bisa Pak Sidi dulu. Ya, bertanya langsung melalui chat, tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memperkenalkan satu lagi narasumber, sudah ada Dr. Sidi Ari Cahya, seorang herbalis. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. Oke, Dokter, kalau tadi banyak yang diobrolin oleh Dr. Indro ini mengenai awal-awal bagaimana penyakit gagal ginjal ini ada, kemudian penyebabnya apa, terus perbedaannya apa antara gagal ginjal kronis dan akut. Monggo silakan untuk memperdalam lagi terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Silakan Dr. Sidi Ari Cahya. Terima kasih. Monggo slide-nya aja langsung. Jadi apa namanya? Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Sidi Ari Cahya dari Jogja, herbalis. Kemudian memang bersama
Om Indro itu berusaha untuk memberikan solusi. Solusi ini kenapa kami berikan? Ya karena kami berusaha supaya masyarakat itu tidak kebingungan dengan wabah yang ada di dalam di dalam wabah yang sudah kita rasakan bersama. Nah, alasan untuk mengeluarkan ramuan herbal ini sebagai solusi adalah untuk masyarakat dapat membuat atau mencari solusi, membuat solusi untuk dirinya sendiri. Karena bagaimanapun suatu masalah atau suatu wabah ataupun suatu pandemi yang sudah menyebar ke seluruh masyarakat, semestinya ada suatu protokol, solusi dalam hal ini, yang sifatnya 4M. Pertama, murah secara ekonomi, bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Kemudian mudah. Jadi bahan-bahannya itu juga mudah dicari, juga selain itu juga mudah dibuat. Kemudian juga yang ketiga adalah bermanfaat tanpa efek samping, dan yang keempat itu bisa dilakukan oleh rakyat secara mandiri. Mengapa demikian? Lah kalau semuanya sudah terkena atau sudah meluas ke segala lapisan masyarakat, kalau masyarakat tidak dapat membuat solusinya sendiri, lalu harus siapa yang membuat? Ini yang mendasari mengapa akhirnya kami coba untuk membantu memberikan satu solusi agar masyarakat bisa bisa membuat solusinya secara aman, murah, kemudian manfaat juga mudah, serta bisa mandiri dilakukan. Ini alasan pembuatan solusi ini. Slide berikutnya. Kemudian yang selanjutnya pada Juni 2001, waktu itu masyarakat sangat ketakutan. Yang kami lihat itu banyak yang takut sehingga tidak ada yang berani keluar dari rumah. Bahkan di waktu itu di kampung saya pun juga dilakukan penutupan wilayah atau lockdown dan lain sebagainya, sehingga kegiatan perekonomian tidak bisa dibilang sudah macet. Sementara dari hasil penelitian, baik dari banyak paper yang ada di paper internasional ataupun yang dilakukan secara mandiri oleh Pak Indro dengan beberapa penelitiannya, akhirnya mengetahui bahwa varian Wuhan itu reseptornya di mana, kemudian yang Delta itu di mana, dan menemukan sampel itu pun juga saya berusaha untuk membantu, baik yang dari banyak pasien, kemudian juga dari ini terus kami kumpulkan, kemudian dicek secara dicek oleh Pak Indro, sehingga akhirnya berusaha untuk membuat ramuan yang sesuai dengan kondisinya. Karena waktu itu dahaknya kental, maka harus ada sifat yang untuk mengencerkan dahak. Kemudian juga ada pengentalan darah, ini pun juga suatu ramuannya sebisa mungkin juga bisa mengatasi hal-hal tersebut. Selain itu juga ternyata ada gangguan saraf pada otot-otot polos. Otot polos itu diantaranya adalah otot
saluran cerna, kemudian ada otot polos dengan sifat yang spesifik, kemudian disebut sebagai otot lurik itu yang ada di jantung, dan permasalahannya di sana itu sangat banyak. Sehingga akhirnya keluarlah ramuan 131 dengan tujuan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Sehingga di saluran nafas akhirnya banyak yang bisa terselamatkan, yang mau mengkonsumsi itu banyak yang melaporkan terselamatkan. Bahkan ada pasien dengan yang menjadi sampel dari varian Delta itu yang diambil oleh Pak Indro. Waktu itu pasiennya ke tempat saya itu dengan nafas itu mencapai 64 per menit. Jadi normal kita itu 12 hingga 24. Nah ini pernafasannya sampai 64 per menit. Alhamdulillah dalam waktu seminggu konsumsi kondisinya sudah sangat membaik dan posisinya di rumah karena tidak mendapatkan rumah sakit waktu itu. Berikut, kemudian karena semakin banyak mereka yang mengalami kejadian-kejadian berikutnya, apalagi pada waktu varian Omikron itu sudah mulai menyebar di awal 2002, itu permasalahan yang muncul itu kami istilahnya ya ditelaah dulu permasalahannya di mana, karena beda dengan yang varian Wuhan dan Delta yang reseptor virusnya itu ada di ACE2 dan APN, yang di paru, di jantung itu di sana. Lah yang varian Omikron ini ternyata berbeda lagi. Dia berada di usus terutama, sehingga gejalanya kebanyakan adalah diare. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang timbul seperti yang sudah disampaikan Pak Indro tadi tentang di gambar nekropsi kelinci, foto-foto nekropsi kelinci akibat vaksin dengan platform vektor adenovirus maupun mRNA yang ternyata ada virus lainnya, yaitu varicella zoster. Sehingga kami juga memperkirakan mempelajari ini nantinya di mana, kemudian sebaiknya yang harus diatasi apa saja. Akhirnya keluarlah ramuan sapu jagat itu tadi yang ditujukan untuk membantu mengatasi kipi yang terjadi. Dan alhamdulillah dari banyak yang mengkonsumsi itu banyak yang melaporkan bahwa perkembangan kondisinya itu bagus. Bahkan ya mereka-mereka yang mengalami gangguan sistem sarafnya yang sampai kebas-kebas itu pun berangsur-angsur sudah berkurang. Memang butuh proses yang panjang. Berikut, kemudian yang terakhir itu baru kami keluarkan yang Badar Molo itu karena apa? Karena banyak sekali gangguan-gangguan yang rasanya membuat masyarakat semakin khawatir. Kenapa? Karena ada gangguan di ginjal yang dikatakan misterius. Kemudian gangguan di hati misterius. Gangguan di paru misterius. Meskipun sebenarnya kalau dari yang kami pelajari berdasarkan kandungan vaksin ataupun platform vaksin, itu hal tersebut sangat dimungkinkan. Itu sebabnya kenapa saya sendiri, Mas Indro, itu tidak terlalu menganjurkan untuk vaksin yang tidak aman. Vaksin aman saja cukup sekali, 2 kali, tapi tidak perlu terus-menerus. Itu yang kami lakukan, yang kami edukasikan.
Sehingga akhirnya pada 8 November kemarin, saya berusaha setelah mempelajari dari akhir April, jadi setelah Lebaran, itu berusaha untuk mempelajari yang bisa untuk mengatasi beberapa masalahnya. Memang ini bukan obat ramuan dewa, itu bukan, tapi setidaknya dari sekian lama pengamatan, manfaat dari ramuan ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan fungsi hati dan fungsi ginjal. Kemudian bisa mengoptimalkan regenerasi sel secara umum, sehingga bisa di hati, pankreas, dan ginjal. Secara otomatis manfaatnya Pak Sidi adalah disebutkan itunya Pak, disebutkan yang ramuan Badar Molo itu isinya apa aja dulu? nggih. Ramuan Badar Molo ini sendiri terdiri dari 1 jari lengkuas, ya. 1 jari lengkuas itu kalau gram kering kira-kira ya sekitar 5 gram. Kemudian 3 jari temu mangga kalau dalam kondisi kering itu ya kira-kira hampir 10 sampai 15 gram. Ya. Kemudian ada 1 sendok teh kemukus, biji kemukus, itu ada yang menyebutnya merica buntut karena masih biasanya ada batangnya di bawah belakang. Itu kira-kira sekitar 1 sendok teh itu kira-kira sekitar 1,5 gram. Kemudian 7 bilah atau 7 kelopak bunga pekak, ya, itu kira-kira juga sekitar 1,5 gram. Kemudian ada 1 sendok makan daun sembung. Itu kira-kira sekitar 5 gram lebih sedikit lah. Kemudian ada 3 sendok teh adas manis, ini juga kurang lebih sekitar 5 gram. Adas manis itu sama seperti adas masak, nama lainnya adas masak. Kemudian juga 1 sendok kulit pulau sari. Di sini sediaan yang dihitung itu kering semua. Jadi kalau basah untuk yang jenis empon-empon kira-kira sekitar 3 sampai 5 kali dari kondisi keringnya. Ini tujuannya untuk memperbaiki karena ternyata banyak sekali kondisi-kondisi di mana terjadi kerusakan-kerusakan akibat infeksi virus, karena bagaimanapun infeksi virus, replikasi virus itu terletak di dalam sel sehingga bisa dipastikan merusak sel. Nah, manfaat dari ramuan Badar Molo ini sendiri, slide berikut, di antaranya adalah mengoptimalkan fungsi hati dan fungsi ginjal. Kemudian bisa juga mengoptimalkan secara umum. Regenerasi itu proses pembentukan sel baru. Jadi kalau ada kerusakan biasanya akan mengalami regenerasi, baik itu hati, pankreas, dan ginjal. Pankreas di sini biasanya nanti pada jangka panjang itu akan bisa memperbaiki kondisi gula. Kenapa? Karena pankreas ini produsen insulin. Cuman memang ada cara konsumsi tersendiri nantinya. Kemudian juga secara umum itu dia akan memperbaiki ginjal sehingga bisa mengeluarkan timbunan zat toksik yang ada di dalam tubuh, baik itu di jaringan maupun di aliran darah. Kemudian secara umum dia akan mengganggu potensi ikatan virus atau ikatan antara reseptor virus dengan reseptor sel yang sesuai, baik itu virus yang beramplop ataupun yang tanpa amplop. Kalau COVID ini dia merupakan virus yang beramplop,
Sementara yang adenovirus itu virus yang tidak beramplop. Memang lebih keras adenovirus meskipun perkembangannya lebih lambat, tapi biasanya kerusakannya akan lebih parah. Kemudian secara umum bersifat imunomodulator atau bisa meningkatkan imun tubuh. Selain itu juga bersifat menurunkan peradangan atau menurunkan demam karena juga punya sifat antiinflamatori. Nah, dari yang beberapa yang sudah kami berikan ramuan ini, mereka yang mengalami gangguan ada batu ginjal, waktu itu ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm dan batu empedu yang cukup ada multiple cholelithiasis atau multiple batu di kandung empedu, itu bisa dibantu pelarutannya dengan mengkonsumsi ramuan ini secara rutin selama beberapa waktu. Dengan catatan sebaiknya konsumsi air putihnya ditambahkan 2 hingga 3 gelas per harinya. Kemudian slide berikut yaitu cara untuk mengkonsumsi ramuan ini sendiri. Jadi ada beberapa teknik. Kalau cara merebusnya itu sederhana aja, yaitu ramuan ini satu komposisi itu tadi direbus dengan 5 gelas air dijadikan 4 gelas. Nah, ini nanti bisa dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi bersama keluarga. Kalau untuk sekedar menjaga sistem imun, hati, kemudian mengurangi timbunan zat toksik, itu cukup 1 kali per minggu, jadi tidak perlu harian. Kemudian jika sedang terinfeksi, jadi baik itu virus ataupun peradangan secara umum termasuk bakterial, itu bisa mengkonsumsi 1 kali sehari selama 1 hingga 2 minggu. Ini dari beberapa yang sudah mencoba, yang sudah kami minta untuk mengkonsumsi ini, rata-rata hari kedua, ketiga itu demamnya sudah menurun, hanya dengan ramuan ini ditambahkan minum air putih. Bahkan mereka tidak konsumsi penurun panas karena beberapa waktu, apalagi yang beberapa waktu ini untuk mencari penurun panas yang sirup untuk anak-anak ataupun untuk yang dewasa, karena ada sebagian orang dewasa yang kesulitan untuk konsumsi dalam wujud tablet. Ini pun juga rata-rata 2-3 hari bisa turun dengan baik. Kemudian untuk yang beberapa tetangga yang mengalami demam berdarah di waktu-waktu ini, dengan konsumsi rutin selama 1 minggu itu trombositnya bisa naik menuju normal, sehingga akhirnya mereka tidak rawat inap di rumah sakit, jadi dirawat keluarganya di rumah dengan ramuan ini. Kemudian untuk mempercepat pelarutan batu ginjal ataupun empedu dapat dikonsumsi sehari sekali selama 2 hingga 6 bulan. Sebaiknya sambil dicek USG ginjal ataupun empedu setiap bulannya. Biasanya dari yang sudah beberapa pasien yang sudah mengkonsumsi ini, batu akan terlihat penyusutannya atau bahkan sudah menghilang itu selama konsumsi 2 hingga 6 bulan. Tapi masing-masing individu bisa berbeda-beda. Kemudian yang keempat, mampu untuk mengoptimalkan fungsi hati. Ini bisa dikonsumsi sehari sekali selama 2 hingga 6 bulan. Ini biasanya
pada mereka-mereka yang kena hepatitis ataupun kena gangguan fungsi hepar, itu biasanya dengan mengkonsumsi ini SGOT, SGPT, kemudian gamma GT itu pun juga biasanya akan membaik dalam 2 hingga 6 bulan. Kemudian slide berikutnya, yang kedua lah, yang berikutnya adalah memperbaiki fungsi pankreas. Ini seperti tadi yang saya katakan, fungsi pankreas nanti dikonsumsinya malah lebih lama karena aliran darah ke pankreas itu relatif lebih sedikit dibanding organ yang lain, sehingga proses perbaikannya pun cukup panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Biasanya dengan konsumsi ini 3 bulan pertama itu HbA1c-nya cenderung sudah akan menurun. Demikian juga dengan gula darah puasa dan gula 2 jam setelah makan. Namun sebaiknya sementara sebelum penurunannya itu cukup stabil, itu obat gula yang diberikan oleh dokter yang selama ini merawat sebaiknya juga tetap dikonsumsi. Itu nanti akan akan berkurang secara bertahap atau tapering off itu setelah 2-3 bulan konsumsi. Itu nanti akan terlihat karena perkembangan kadar gula darah dan gula 2 jam setelah makan itu akan terlihat, sehingga biasanya kalau sudah mulai membaik gitu, dokter tanpa diminta pun juga akan mengurangi kadarnya. Kemudian untuk membantu mengoptimalkan fungsi ginjal, ini yang selama ini jadi permasalahan kasus akhir-akhir ini, itu bisa dikonsumsi selama 6 hingga 24 bulan. Kalau kondisinya sudah, tergantung kondisinya, nanti kan akan dicek ureum, kreatinin, bahkan untuk mereka yang sudah sedang menjalani cuci darah atau hemodialisa, cuci darahnya tetap dilakukan sambil konsumsi. Nanti biasanya akan terlihat sekitar 6 hingga 12 bulan itu akan berangsur-angsur turun ureum kreatininnya. Kemudian dari pengalaman selama ini saya nangani dengan komposisi yang hampir serupa, ini memang komposisi ini sebenarnya saya peroleh dari hasil pendalaman atas berbagai ramuan yang sudah saya berikan pada pasien. Biasanya ini nanti akan oleh dokternya, jadwal HD-nya biasanya akan diperlama. Kalau dari sebelumnya 2 kali seminggu, kalau ureum kreatininnya itu sudah turun sampai 4 atau 5 nilainya, itu biasanya akan diturunkan jadi seminggu sekali. Nanti kalau sudah turun antara 3 hingga 4 biasanya akan HD-nya akan jadi 10 hingga 15 hari sekali. Kalau sudah di bawah 3, biasanya HD-nya cenderung dihentikan, hanya dibantu dengan obat-obatan. Dan yang jadi yang jadi perhatian, pokok perhatian adalah air kencingnya itu tetap harus dilihat dengan baik, sehingga sebaiknya memang konsumsi ini pun juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk kasus-kasus yang lain, termasuk di sini yang terakhir ini adalah yang untuk GBS. GBS itu Guillain-Barré syndrome.
dan MG itu myasthenia gravis, ini harus rutin 3 gelas jadi 2 gelas. Konsumsinya 2 kali sehari dengan selisih 12 jam, yaitu kurang lebih jam 8 pagi dan jam 8 malam, kemudian dirutinkan selama 4 hingga 6 bulan. Biasanya sih perkembangannya akan terlihat baik, kemudian nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kondisi GBS dan MG-nya itu sudah membaik. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga aja ramuan ini bisa membantu untuk semuanya. Kami berusaha memberikan solusi karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kondisinya sudah terlanjur semuanya relatif terkena. Sehingga mau tidak mau kami harus membuat satu komposisi yang sekiranya bisa membantu untuk banyak masyarakat. Sekian, matur nuwun, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sidi untuk tadi pencerahan mengenai bagaimana caranya ini bisa mengonsumsi yang namanya ramuan Badarmolo ya dokter ya. Ini nampaknya dengan ramuan Badarmolo ini yang isinya ada tadi lengkuas, ada tebu mangga, ada daun sembung, ada biji kemukus, ini dengan dikonsumsi dengan diminum rutin ini bisa menjaga imun, bisa meningkatkan kekebalan, bahkan juga bisa menjaga hati, ginjal, pankreas, dan tadi kalau dokter bilang ada juga yang DBD ya dok ya. Ini kemudian tidak perlu dirawatnya di rumah aja bersama dengan keluarga dengan mengonsumsi ini, maka bisa menaikkan trombosit. Baiklah, terima kasih Dokter Sidi dan juga Dokter Indro. Sekarang kita akan masuk saja ke ruang tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini yang bertanya adalah Pak Joko. Pertanyaannya, apakah ramuan Badarmolo ini bisa diminum pada kasus gagal ginjal stadium 8. Silakan Pak Dokter Sidi nanti ditambahkan oleh Pak Deindro. Ya, terima kasih. Kalau yang sudah kami cobakan, jadi seperti kreatinin sampai 15 pun, dengan mengkonsumsi rutin sehari sekali, biasanya sih saya sarankan cukup sekitar setengah gelas. Rata-rata setelah 3 bulan, ureum kreatininnya akan turun. Kreatinin dari 15 itu bisa turun sampai 10, kemudian itu masih dilanjutkan, harus kita amati sampai cukup jauh lah, cukup lama kalau tadi itu. Jadi pada dasarnya untuk memperbaiki fungsi ginjal yang sudah terlanjur cuci darah, insya Allah masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya terlalu rutin banget juga tidak boleh dok ya? Maksudnya bukan terlalu rutin ya, artinya mungkin sehari melebihi batas tadi yang dokter katakan. Nah, makanya kan tadi saya aturkan bahwa konsumsinya cukup setengah gelas setiap harinya. Itu pun dengan membuat dosisnya dari 5 gelas jadi 4 gelas. Jadi ini masih cukup encer. Yang diminum setengah gelas. Oke, jadi tidak boleh berlebihan juga ya diminumnya. Kadang-kala kan kita masyarakat pengennya cepat, ya udah deh saya konsumsinya lebih aja biar cepat sembuh gitu ya dok. Oh, enggak bisa kalau seperti tidak bisa. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti Pak Deindro juga bisa jawab. Ini pertanyaan masih menyambung terkait dengan ramuan. Ini apakah boleh Badarmolo ini dikonsumsi setiap hari untuk ibu hamil dan anak-anak? Mungkin Pak Deindro boleh nambahin? Oh, itu Pak Sidi aja lagi masih yang jawab. Pak Sidi ya? Oke, ya. baik. Silakan Pak Dokter. Sebenarnya Badarmolo itu kalau saya juga tidak terlalu menyarankan untuk harian. Jadi kalau tidak dalam kondisi seperti yang disebutkan itu tadi, sebaiknya jangan harian. Tapi kalau untuk sapu jagat atau 131 masih diperbolehkan untuk harian. Mungkin ada efek yang kurang baik dok ketika konsumsi yang berlebihan? Ya, karena ini sudah istilahnya ya sudah cukup komposisi yang cukup keras, memang tidak diizin.
sebaiknya tidak digunakan untuk harian. Jadi efek lainnya sih ini masih kami pantau, tapi sejauh ini dari komposisi yang serupa yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir ini, memang relatif masih aman. Cuman saya tidak pernah mau menyarankan kalau itu terus digunakan untuk harian. Baik, dokter ini ada yang bertanya lagi, Pak De mohon maaf, mohon izin ini karena banyak yang nanyain ramuan, aku fokusnya ke dokter dulu nggak apa-apa ya, Pak Dendro ya, ke dokter Sidi dulu. Ini banyak banget yang pertanyaannya justru adalah terkait dengan ramuan nih. Ada yang bertanya juga, untuk pasien yang sudah cuci darah seminggu 2 kali, apa bisa diminum juga, dok? Bisa, tadi kan sudah saya sebutkan, untuk di cara minum itu juga sudah saya sebutkan kan. Jadi di slide yang ini kan ada di slide yang nomor 5 sampai nomor 7 itu ada semua itu. Ya. Jadi pengkonsumsian ramuan herbal itu ya sama juga kayak mengkonsumsi obat. Itu ada aturan pakainya, jadi tidak bisa sembarangan. Makanya tadi diberikan cara pakainya untuk kasus-kasusnya kan ada tuh, untuk pencegahan seminggu sekali, untuk kalau yang sudah penyakitnya seperti apa nanti berapa kali sekali, berapa kali sehari selama berapa lama gitu. Jadi tidak bisa diseragamkan semua, itu harus ngikuti kasusnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika nanti ada yang membutuhkan slide PDF-nya ini, itu tidak usah dicatat, nanti bisa diminta sama yang ke operator atau panitianya, nanti bisa diberikan, jadi nanti bisa dipelajari sendiri gitu. Ya, atau juga mungkin bisa mengulang lagi video tayangannya MIPI di YouTube. Bapak Ibu, jadi bisa mencatat atau mungkin bisa langsung foto di screen capture atau mungkin di foto juga dari YouTube misalnya juga bisa, nanti bisa langsung ke MIPI karena memang kita sudah running juga live streaming ya, nanti bisa diputar kembali kalau setelah tayangan ini selesai. Nah berikutnya ini masih juga ada yang bertanya, untuk sesuatu yang berlebihan bisa dikatakan tidak baik. Sejauh mana kita bisa mengetahui dan mengukur efek samping seandainya berlebihan dalam mengonsumsi herbal, misalnya ada 1 atau lebih bahan badarmolo yang berlebihan dari Bapak atau Ibu Peteh. Silakan, Dok. Untuk mengecek seperti itu, untuk memperbaiki kondisi, melihat seperti itu idealnya memang cek fungsi liver, fungsi ginjal. Jadi kalau untuk fungsi ginjal itu cek sederhananya dengan darah rutin dan urin rutin. Kemudian ureum, kreatinin itu juga sebaiknya dicek. Okay. Itu kalau untuk fungsi liver ya SGOT, SGPT ini yang secara istilahnya screening rutinnya yang kita lakukan itu modelnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih ada juga bertanya dari Ibu Ripka, kalau sudah kita pembuat ramuan badarmolo ini, terus kalau sudah ada sisa atau masih ada sisa, apakah harus dibuang, dipanasin lagi, disimpan di kulkas atau gimana, Dok? Ambil bahan-bahannya, jadi materi kasarnya, jadi cukup diambil yang berarti seperti lengkuas ini berarti yang masih jadi lengkuasnya gitu ya? Jadi bahan yang tadi direbus itu diambil semua. Kemudian cairannya disaring supaya tidak ada sisa bahannya. Kalau bisa ya pakai saring saring dengan kain atau saring saring tepung. Buat jus kan seperti itu, Dok, bisa juga. Nah nanti cairannya ini yang bisa dipanaskan supaya tidak basi. Oke. Boleh juga ditaruh di kulkas misalnya untuk besok dikonsumsi. Yang penting tidak basi, dijaga supaya tidak basi. Oke, baik. Kemudian Pak De, ada mau nambah lagi, Dr. Indro, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya? Oke, tadi ada yang tanya pencegahan untuk gagal ginjal. Kalau tadi kan ada penyebabnya toh, 1. Pakai obat-obatan overdosis. Pencegahannya gimana biar nggak kena? Ya jangan makan kebanyakan obat-obatnya kan gitu, gampang toh. Terus habis itu karena kena bakteri sama virus, gimana pencegahannya? Ya kalau ada minuman kotor ya jangan diminum, ada makanan yang busuk ya jangan dimakan kan gitu.
Nah, yang paling penting karena virus, kita harus sadar bahwa kalau kita berbicara virus, maka kita juga harus menghadapi yang namanya shedding. Shedding itu ada setiap virus hidup yang masuk ke dalam tubuh, mau dari lingkungan atau mau dari manapun, dan bisa bereplikasi dalam tubuh juga tetap akan mengalami shedding. Gimana supaya kita tidak kena? Ya kita jaga kebersihannya. Terus kalau misalnya kita khawatir dengan gagal ginjal, ya itu nanti bisa pakai yang pencegahannya itu kan ada yang seminggu sekali tadi aja. Itu sudah lebih dari cukup itu untuk minum Badarmono seminggu sekali. Bisa untuk mengatasi gagal ginjal, karena yang gagal ginjal sekarang itu bukan cuma di anak-anak. Banyak yang kena. Kawan saya kena. Banyak yang kena gagal ginjal. Dalam artian Pak D, kalau misalnya kan selama ini BPOM masih ada beberapa rilisan ya, jangan untuk mengonsumsi obat sirup merek ini. Nah, itu artinya sebenarnya kita juga harus waspada nggak sih? Bukan hanya yang dikatakan merek ini, tapi untuk semuanya juga, karena sesuatu yang dikonsumsi berlebihan, apalagi obat-obatan, ini berefek buruk tentunya buat kesehatan. Sebenarnya masalahnya bukan di situ saja. Karena tadi kan ada 4 itu toh Mbak. Kalau kita tahu misalnya ada cemaran etilen glikol atau dietil glikol di beberapa obat-obatan tadi, ya sudah, nggak usah dikonsumsi. Nanti kalau menurunkan panas gimana kalau nggak ada? Nah, itu ada nanti. Cara Pak Sidi itu juga sudah buat itu. Jadi bukan ramuan herbal, tapi ya herbalnya tunggal itu untuk menurunkan panas secara alami itu ada. Dan itu mudah Termasuk sekali. untuk anak-anak juga berarti? Ya, Iya. di bukunya ada. Di buku saya itu ada yang biru tadi. Itu. Dan juga tetap kita waspada juga, ingat itu etilen glikol dan dietil glikol bukan satu-satunya penyebab gagal ginjal. Masih banyak yang lain. Karena Baik. kalau yang kita lihat sebarannya luas, berarti biasanya ada hubungannya dengan virus dan shedding. Itu. Ada pertanyaan lagi, Pak D, ini ada pertanyaan dari Pak Roy. Apakah jika pasien terkena gagal ginjal akut dapat menular? Oh tidak, ya tergantung penyebabnya Mbak. Oh gitu, oke. Iya, kalau penyebabnya virus atau bakteri, ada potensi untuk menular melalui air kencingnya. Tapi kalau penyebabnya keracunan, jelas tidak mungkin menular. Jadi Tapi harus itu diklasifikasiin penyebabnya dulu. Iya, itu pun kalau misalnya penyebabnya bakteri ataupun virus, itu nanti juga butuh proses. Jadi tidak akan ini ketularan nanti dia akan langsung akut, itu tidak, langsung muncul itu tidak. Itu nanti pasti butuh proses panjang. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Susmoko. Apakah Badarmono ini aman dikonsumsi untuk pasien dengan kelainan darah thalassemia minor? Masih aman. Masih Tidak apa-apa sangat untuk aman. dikonsumsi. Thalassemia itu masih aman. Jadi kasus thalassemia itu biasanya ada gangguan di limpa sehingga umur butir darah merahnya itu pendek. Normal itu 90 sampai 120 hari, tapi kalau yang thalassemia biasanya di bawah 60 hari. Sehingga akhirnya akan selalu kekurangan darah. Bahkan ada yang umurnya cuma di bawah 50 hari itu ada. Itu untuk menangani memang selain fungsi liver, ya, dia juga harus memperbaiki fungsi limpanya. Ini biasanya proses perbaikannya antara setahun sampai 3 tahunan kalau kayak gitu. Baik, kita tahan sebentar untuk yang di chat. Saya melihat ada yang sudah resign dengan Bapak Yus. Selamat siang Pak Yus. Boleh dipin saja teman-teman, boleh dibantu untuk diaktifkan kamera juga Pak Yus. Silakan. Oke, kita lewatkan dulu, kita akan kembali lagi ke chat. Ada Pak Ohayu, izin bertanya, untuk COVID tadi diterangkan akan bisa merusak ginjal. Yang saya tahu sebagai orang awam, konsumsi obat-obatan yang mungkin berlebih, ini mungkin bisa merusak ginjal. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa COVID ini bisa merusak ginjal? Silakan Pak D. Oke. Jadi gini, kalau COVID itu kan dalam usaha untuk isolat, seperti yang dilakukan sama Pak Dindro, ya,
itu dilakukan di sel vero atau sel ginjal kera, atau yang satunya dengan HEK, yaitu Human Embryonic Kidney. Jadi semuanya berasal dari ginjal. Artinya virus ini bisa melakukan replikasi atau bisa menginfeksi sel di ginjal. Sehingga otomatis ini pun juga akan bisa merusak ginjal, karena yang namanya replikasi virus itu berada di dalam sel, bukan di luar sel seperti bakteri. Ya. Jadi di dalam sel dia menggunakan materi di dalam selnya untuk memperbanyak atau replikasi, sehingga akhirnya setelah penuh di dalam selnya baru selnya pecah. Sel pecah ini artinya selnya rusak. Dan ini sama seperti karena COVID itu kalau yang diteliti itu berasal, intinya virus ini berasal dari COVID yang lama. Dalam hal ini coronavirus yang lama diantaranya adalah OC43. OC43 itu penyebab flu. Cuman beda pada RBD atau pada tonjolan-tonjolan yang untuk melekat pada reseptornya. Itu yang berbeda di situ. Sehingga mau tidak mau, kasus ini termasuk flu biasa pun itu bisa merusak ginjal. Cuman prosesnya panjang. Oke? Nah itu makanya akhirnya karena menyadari bahwa ini ada bahayanya untuk ginjal untuk jangka lama, termasuk flu itu sendiri. Itu sebabnya kenapa kami berusaha untuk memberikan solusi bagi semua masyarakat, karena bahan-bahan ini pun relatif mudah untuk diperoleh. Selain di pasar bagian jamu, itu juga ada di toko-toko online, itu masih banyak. Oke. Nah ini menyambung pertanyaan, kalau misalnya yang sudah jadi ada nggak, Dok? Maksudnya tidak perlu kita ramu gitu ya, masih langsung jadi. Saya belum bikin, pasti nanti akan banyak yang bikin sama seperti 131 dan Sapu Jagat itu banyak yang sudah menjual di online shop, itu banyak. Oke, silakan. Kalau saya sendiri sih lebih senang yang datang, saya periksa, kemudian saya resepkan ramuannya, dah gitu aja kalau. Pak Dendro, silakan Pak Dendro. Ya, jadi tujuan dari protokol sehat rakyat itu kan untuk supaya kita bisa mandiri. Itu sudah ada resepnya. Kalau misalnya nanti dibikin sendiri ya bisa dibikin, tinggal ngikuti itu saja, sama nanti cara konsumsinya. Kemudian ada beberapa bahan yang susah dicari, itu pakai online dipakai. Saya sendiri pakai itu juga. Anak saya kemarin kena GBS, Guillain-Barré syndrome. Dan itu dia lumpuh dari pinggang ke bawah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kemudian waktu itu diresepkan juga sama dokter Sidi, kemudian saya pakai juga. Dalam waktu beberapa hari itu bisa pulih kembali. Tapi anak saya tidak mendapat virusnya dari suntikan, tapi dari shedding. Karena dia tidak disuntikkan yang adenovirus dan juga yang varicella zoster yang mungkin di mRNA itu tidak, dia dapat dari hasil shedding. Tapi itu pun juga masih bisa dipulihkan lagi dan sekarang masih masa pemulihan. Tapi hal seperti itu ya memang ada. Makanya kemudian itu dikeluarkan supaya nanti bisa masing-masing membuat sendiri di rumah gitu. Tapi nanti jika misalnya ada yang kesulitan, saya yakin nggak dalam waktu lama sesudah ini dirilis itu nanti akan ada banyak yang mungkin bisa meramu terus membantu untuk bikinkan terus dibantu untuk jualkan misalnya. Tidak ada masalah sama sekali. Apapun dilakukan supaya kita sehat. Makasih. Makasih. Langsung lagi kita ke pertanyaan selanjutnya sebelum nanti kita sebentar lagi tutup karena memang waktunya sudah menunjukkan juga mau makan siang. Dari Ibu Lita nih, saya ini mungkin gagal ginjal karena sempat drop sampai 24 kali pingsan, tensinya tinggi. Apakah bisa minum ramuan Badarmolo? Kalaupun bisa, berapa kali? Nah itu tadi sudah ada aturannya kok di dalam bahan-bahannya itu ada. Di slide itu tadi sudah ada. Jadi tinggal ikuti di slide itu saja deh. Itu sudah
Insya Allah sudah lengkap saya tuliskan supaya tujuan saya supaya tidak merepotkan untuk mereka yang ingin membuat sendiri. Memang tujuannya supaya masing-masing bisa membuat secara mandiri. Karena yaitu tadi, ini masalahnya sudah meluas. Kalau semuanya harus bertanya ke Mbak Audrey atau untuk mencari solusi tanyanya ke Mbak Audrey, itu kan Mbak Audrey nanti yang buta sendiri ya toh Mbak? Iya. Kebetulan kita berdua udah botak itu. Kami. Dan ini ada satu Mbak, jadi mungkin ini buat semuanya juga yang pemirsa. Jadi yang namanya penyakit itu kalau kita mau tahu yo lewat uji lab. Makanya tadi tak tulis di situ cara untuk deteksi gagal ginjal tuh apa toh? Lah kan ada yang tes darah, ada yang tes urin. Kalau udah hasilnya keluar baru kita tahu penyakitnya. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Jadi misalnya nih hari ini nanti medianya bilang gagal ginjal. Oh tiba-tiba se-Indonesia gagal ginjal semua gitu. Nanti besok cacar monyet. Oh cacar monyet semuanya ya enggak kayak gitu. Jadi selalu nanti dicek dulu hasil labnya seperti apa. Jadi misalnya oh saya sampai pingsan 24 kali gitu. Terus saya kalau dimarahin istri saya pingsan berkali-kali nggak bangun-bangun Mbak. Itu. Jadi tetap harus pakai ini hasil lab. Dicek ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Susan. Anak saya laki-laki 9 tahun, lagi pilek, demam, lidah tidak bisa merasakan makanan, penciuman hilang. Ini berarti gejala-gejala COVID ya harusnya ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa konsumsi serbuk kencur dan serbuk bawang merah saja karena dia nggak kuat minum jahe? Bisa saja kalau kayak gitu. Cuman kan yang namanya bahan herbal itu kan semuanya ada kondisi yang mengandung khasiat zat yang berkhasiat terapi ataupun yang mengandung zat yang berkhasiat toksik. Itu sebabnya kenapa dalam setiap ramuan itu biasanya terdiri dari cukup banyak komposisi. Biasanya antara 5 sampai berapa banyak lah, itu tergantung. Supaya ada saling potensiasi dan eliminasi dari masing-masing bahannya, sehingga tujuan terapi seperti apa itu bisa diterapkan. Cuma kalau tunggal-tunggal saya tidak terlalu menyarankan untuk konsumsi dalam jangka lama. Misalnya sederhana saja. Untuk penurun panas itu kita bisa menggunakan kunir ataupun temulawak yang tidak mengganggu fungsi, tidak mengganggu kenaikan asam lambung. Ya. Itu aja saya pakainya biasanya cukup 1 jari. 1 jari itu kira-kira ya kalau yang basah sekitar 15 hingga 20-an gram, ya, tapi kalau kering ya kira-kira sekitar 5 gram lah kira-kira. Itu direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kemudian campurkan gula merah ataupun dicampur madu, nanti diminumkan. Biasanya untuk anak-anak pun bisa seneng, tidak terlalu sulit, karena rasanya kecut-kecut segar dan ada manisnya kalau tidak ada tambahan itu, dan biasanya panasnya juga akan segera turun. Oke, baik. Oke, untuk 2 pertanyaan terakhir, yang pertama yang akan ditanyakan adalah, nah ini, ada yang bertanya apakah kita harus terus-terusan mendapatkan vaksinasi COVID-19 misalnya, kalau misalnya nanti ini 3, mungkin ada lagi booster kedua, atau nanti mungkin ada lagi, apakah itu pertanyaannya kita harus terus-terusan mendapatkan vaksinasi, Dr. Indro? Dan yang terakhir untuk Dr. Sidi, ini ada yang bertanya, kliniknya di mana atau prakteknya di mana? Kayaknya mau langsung ke Dr. Sidi. Yang pertama silakan Pak De Indro dulu. Oke, mengenai masalah vaksinasi. Kalau saya selalu mengacu ke ilmu imunologi. Jadi kalau di ilmu imunologi sudah jelas disebutkan bahwa tubuh kita hanya perlu menerima sekali saja supaya sel B memori bisa mengingat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang sudah pernah dijelaskan di mimpi sebelumnya, jikalau ingin melakukan vaksinasi, ya pilih yang aman. Saya waktu itu pilih pakai vaksin yang virus utuh,
Itu Pak Dokter Sidi itu juga divaksin pakai vaksin virus utuh itu. Kalau saya Sinovac, Pak Sidi itu pakai Sinopharm. Sebenarnya bukan masalah mereknya, tapi masalah platform vaksinnya. Dan kami masih sehat sampai sekarang dan bisa membantu banyak orang. Itu. Jadi kalau menurut ilmunya ya sekali. Tapi jika ingin dilakukan lagi misalnya, pilihlah yang aman. Kalau ternyata sudah memilih yang tidak aman, kita sudah punya solusinya juga. Jadi kita pada saat semuanya sudah mulai nyebar, sudah mulai shedding, itu nyata. Kasus gagalnya itu bukan cuma gagal ginjal saja. Seperti yang tadi dilihat di kelinci tadi, jantung, pneumonia, hepatitis itu banyak. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Indonesia beruntung karena kita punya protokol sehat rakyat. Jadi kita sudah punya segala solusinya, ya tinggal dipilih mana yang sesuai, dan nyawa dan kesehatan itu cuma satu. Jadi dipertimbangkan dengan baik, jangan sampai salah pilih. Terima kasih ke Pak Sidi lagi. Oke, dipertimbangkan, jangan sampai salah pilih. Terima kasih Pak De Indro. Silakan Pak Sidi, ini yang nanya prakteknya di mana? Nah, kalau tempat praktek sih saya di Jogja. Sebenarnya carinya mudah. Search aja ke Google, nama saya itu insya Allah nanti sudah ketemu. Itu sudah ada map-nya. Sudah ada Google Map-nya untuk mengarah ke mananya Jogja gitu ya? Iya, kemudian juga sudah ada jadwalnya, Mbak. Sudah komplit, sudah saya kompliti kok itu, sehingga tidak menyulitkan lah. Termasuk ada nomor telepon juga ya, Dok? Ada, nomor teleponnya ada. Oke, baik. Terima kasih Dr. Indro Cahyono, seorang virolog, Dr. Sidi Ari Cahya, seorang herbalis yang sudah berbagi pandangan dan informasi mengenai gagal ginjal. Ada juga ramuan Badarmolo, ini untuk bisa menjaga imun, bisa menjaga hati, ginjal, pankreas, bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dan bisa juga menaikkan trombosit. Minumnya, ini kalau misalnya mungkin Bapak Ibu tadi lupa bagaimana cara meminumnya, bagaimana cara meramunya, berapa banyak lengkuas, berapa banyak temu mangga yang harus saya kombinasikan ke dalam satu ramuan ini, Bapak Ibu, monggo bisa dilihat melalui YouTube kami di MIPI, bisa langsung aja search ke YouTube, karena di sana tadi sudah ada penjelasan yang lengkap, baik dari Pak De Indro maupun juga Dr. Sidi, untuk penjelasan lengkap di slide-nya, jadi bisa langsung di foto atau di screen capture, untuk kemudian bisa diaplikasikan di rumah. Nah, terima kasih juga kepada 300 lebih partisipan yang sudah hadir melalui ruangan Zoom dan juga YouTube. Kita ketemu lagi di pekan-pekan depan dengan topik-topik pembahasan yang berbeda. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan mungkin pendapat atau mungkin tambahan-tambahan ketika ada yang mau dibahas gitu ya, melalui beberapa media sosial kami, pembahasan apa yang kira-kira mungkin Bapak Ibu mau minta untuk MIPI bahas di pekan-pekan selanjutnya. Terima kasih juga kepada Ketua Umum MIPI Pak Bahtiar yang tadi sudah membuka webinar pada siang hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam bahagia tentunya, dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Indro, Dokter Sidi. Sami-sami Mbak. Terima kasih juga Mbak Audrey, Pak Sidi. Terima kasih.